Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan saya bacakan warta gereja Minggu tanggal 27 September 2020. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Yang kedua, setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan, mohon perhatian dan maklum adanya. Warta yang kedua, perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di masa new normal pandemi COVID-19 ditata sebagai berikut. Sakramen perjamuan kudus akan dilayani melalui A. Ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, yaitu di Ibadah Klaten 2 jam setengah 9 pagi memakai pengantar bahasa Jawa untuk warga Blok 2. Ibadah Klaten 3 jam setengah 5 sore untuk bahasa Indonesia untuk warga Blok 1. Lalu Minggu tanggal 11 Oktober 2020 ibadah Pepantan Tegalyoso bahasa Indonesia jam 7 pagi untuk warga Blok 5. Ibadah Pepantan Bareng bahasa Indonesia jam 10 pagi untuk warga Blok 4. Klaten 3 Gereja Induk bahasa Indonesia jam setengah 5 sore untuk warga Blok 3. B. Tayangan siaran online, rekaman video ibadah dan pelayanan sakramen perjamuan kudus dapat diakses pada link YouTube GKJ Klaten pada hari Minggu tanggal 4 dan 11 Oktober 2020 jam setengah 5 sore di rumah masing-masing bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja. Persiapan perjamuan kudus pendadaran dilaksanakan menyatu dengan saat pelaksanaan ibadah. Sebelum prosesi perjamuan kudus akan dibacakan pertelan dan pertanyaan kesanggupan untuk ditanggapi oleh jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus saat itu. Lalu jemaat memastikan diri tidak sedang dalam pengembalaan khusus atau sandungan dosa yang belum pertobatan. Roti dan anggur perjamuan disediakan Majelis GKJ Klaten bagi jemaat yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan tuntunan online YouTube ditata sebagai berikut. A. Roti dan anggur disediakan dalam bentuk kemasan paket, akan diantar ke tiap-tiap rumah jemaat sesuai jumlah yang diajukan. Roti dan anggur dimakan dan diminum sesuai urutan prosesi perjamuan dalam siaran video online yang ada. B. Tiap-tiap keluarga mendaftarkan ke majelis jumlah peserta yang akan ikut perjamuan di rumah. C. Majelis Pamong Blok akan mengantar paket anggur dan roti pada hari Sabtu antara jam 4 sore sampai jam 7 malam. Atau jemaat dapat mengambil sendiri secara mandiri di gereja induk atau kantor, atau juga di pepantan pada hari Sabtu dan Minggu pada jam kerja yaitu jam 8 sampai jam 10. Perjamuan kudus anak sementara ditiadakan. Warta yang ketiga, lomba desain. Dalam rangka pelaksanaan Bulan Keluarga tahun 2020, Majelis GKJ Klaten akan menyelenggarakan lomba desain warta gereja atau warta lipat dengan tujuan lebih agar warga gereja agar warta lipat komunikatif, estetik, ringkas namun tetap lengkap. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca di warta lipat dan akan disampaikan melalui WA Group masing-masing blok. Warta yang keempat, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 20 September 2020. Persembahan kantong biru Rp176.000. Persembahan mingguan jumlahnya Rp3.617.000. Persembahan bulanan Rp2.210.000. Persembahan istimewa NN warga blok 5 Rp50.000, warga blok 10 warga blok 3 kelompok C Rp100.000,
NN warga blok 2 kelompok 1 Rp300.000, NN bukan warga jemaat Rp20 juta, keluarga SP Rp500.000. Jumlahnya ada Rp20.950.000. Persembahan perpuluhan warga blok 1 kelompok 1 Rp100.250.000. Persembahan untuk pengadaan alat rekam ibadah online NN warga blok 3 kelompok A Rp300.000, NN Rp200.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah minggu tanggal 20 September 2020, ibadah Klaten 1 72 jemaat, ibadah Klaten 2 65 jemaat, ibadah Klaten 3 65 jemaat, ibadah Pepantan Bareng 46 jemaat, ibadah Pepantan Tegalyoso 36 jemaat. Jumlahnya ada 284 saudara. Majelis mengucapkan terima kasih. Untuk warta selengkapnya bisa dibaca di warta lipat. Sedangkan yang memimpin ibadah pada pagi hari ini adalah Diaken Bapak Bambang Suhasto menggunakan liturgi minggu yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada minggu pagi ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang ketiga, Berhimpun Semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki dalam pengakuan dosa yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, kita sungguh menyesali atas dosa-dosa kita
Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27, bait yang kedua, meski tak layak diriku. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai di berita anugerah dan petunjuk itu baru, saya mohon izin melepas masker ya. Ini jaraknya sudah lebih dari 2 meter. Nanti takut tidak ada yang kenal. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat, saya mohon untuk berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-18 yang demikian firman-Nya. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Serta petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8 yang demikian. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat, syukur dan pelayanan firman akan kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada semua jemaat yang berada di tempat ini. Sehingga dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah, bersekutu memuliakan nama-Mu di gereja ini. Kami juga mengucap syukur atas berkat kekuatan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Sehingga kami diberi kesehatan dan terbebas dari segala penyakit. Terkhusus bisa terlepas dari keberadaan virus COVID-19 yang saat ini sedang menjadi musuh dari kesehatan kami. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, bersama dengan jemaat-Mu yang hadir di sini, perkenanlah kami untuk bersatu dalam doa
syafaat yang demikian. Untuk yang pertama kali Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin dan dari negara kami, yaitu pemerintah negara kita yang tercinta ini, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling rendah di desa-desa. Kami berdoa agar mereka semua diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk membuat kebijakan yang bisa melindungi semua rakyat dari semua akibat yang ditimbulkan, khususnya karena merebaknya pandemik virus corona 19 ini. Kami juga berdoa untuk pejuang-pejuang kemanusiaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi ini. Ada gugus tugas, ada dokter, juru rawat, pegawai rumah sakit, ataupun tenaga medis lainnya, agar mereka dapat bekerja dengan selamat jauh dari tertular virus tersebut. Sedangkan kepada keluarga korban yang terkonfirmasi virus ini, kami berdoa supaya diberi kesembuhan dan keteguhan hati, tidak panik, dan selalu di dalam lindungan-Mu saja. Di bagian lain Tuhan, kami juga sungguh berdoa untuk ilmuwan-ilmuwan yang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin virus ini. Tuhan, beri mereka kekuatan sehingga segera ditemukan vaksin yang tepat dan mujarab. Kami mohon agar virus 19 ini segera tumpas di dalam nama-Mu. Sedangkan kepada seluruh warga negara Indonesia, terkhusus warga jemaat GKJ Klaten yang terdampak pandemik ini, kami berdoa agar dapat dengan tepat mensikapi kejadian ini, terutama agar bisa ikut bertanggung jawab dalam menghilangkan penyebaran virus dengan selalu menjaga kesehatannya masing-masing sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Tetap selalu cuci tangan, pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dalam bergereja. Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo, majelis gereja, dan aktivis gereja lainnya, agar diberi kekuatan dan berkat sehingga dapat selalu melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan iman jemaat yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu protokol new normal atau kenormalan baru. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang demikian. Kami bersyukur kepada-Mu atas bimbingan dan kasih-Mu kepada masing-masing rumah tangga Kristiani yang ada di GKJ Klaten ini. Kami berdoa semoga kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian senantiasa hadir dalam keluarga kami sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah sendiri. Dalam kesempatan ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit disembuhkan dan dijauhkan dari kami semua. Berkati mereka yang sedang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan lain-lain. Kami percaya dan yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan merubah hidupnya dan segera dipulihkan. Berkati mereka yang sedang menganggur karena terdampak pandemi dan membutuhkan pekerjaan yang layak. Saya doakan agar mereka segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Berkati juga sesama kami yang saat ini sedang dilanda musibah, bencana, dan apapun juga, agar ada pemulihan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan pasangan hidup, agar Tuhan dapat memberikan yang sepadan dan seiman, sehingga nantinya bisa membangun rumah tangga Kristiani dengan masa depan yang gemilang di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang dalam proses pergumulan, terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya. Kami berdoa agar Tuhan bisa kembali mempersatukan mereka dengan kasih-Mu yang ajaib. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati anak-anak kami yang saat ini pada masa pertumbuhan, sedang sekolah dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan tolong sertai dan bimbing mereka agar selalu memperoleh roh hikmat dan kepandaian, meskipun saat ini harus mengikuti pembelajaran secara online. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sedang krisis identitas, yang sedang mencari jati diri, sehingga terlibat pergaulan bebas dan godaan roh-roh jahat, bahkan ada yang minuman keras, narkoba, dan sebagainya.
Sadarkan mereka Tuhan dan berkati agar hidup mereka segera dipulihkan melalui pertobatan dan kembali kepadamu. Bagi jemaat yang akan berulang tahun di minggu ini, kami juga berdoa secara khusus Tuhan akan memberkati dan dengan bermacam-macam kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Buanglah hal-hal yang tidak baik di tahun yang lalu dan ambil yang baik yang sudah terjadi, sehingga punyalah mimpi untuk diwujudkan pada tahun-tahun yang akan datang. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan bisa terwujud. Tuhan, ajarlah kami untuk berani mengabarkan Injil-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami percaya dan yakin dengan membawa kabar baik, berita keselamatan dan pemulihan, akan banyak jiwa-jiwa sesat yang terselamatkan. Dan dunia ini akan dipenuhi oleh sukacita, akan cinta kasih melalui pengajaran. Tuhan Bapa kami yang di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan menerima firman-Mu yang abadi. Limpahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai pembawa firman hari ini, kami mohon Tuhan menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, demikian doa syafaat kami pada saat ini. Apabila ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu, doa syafaat dan syukur. Selanjutnya kita masuki di pelayanan firman. Ada 4 sebenarnya bacaan. Yang pertama dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian bacaan tanggapan dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan 12 sampai dengan 16. Dan bacaan kedua dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Pada kesempatan ini saya akan membacakan dari bacaan pertama, yaitu Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar
dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, semua sehat? Saya yakin kebahagiaan, damai sejahtera ada pada kita semua. Berhubung ini juga direkam, saya juga mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kita atau jemaat kita yang belum bisa beribadah di gereja ini. Mungkin juga simpatisan yang berada di jauh dari luar Klaten, saya juga mengucapkan selamat beribadah. Saya juga ini dari titipan dari tim produksi. Jadi mohon di subscribe YouTube-nya Gereja Kristen Jawa Klaten. Kemudian diklik apanya Mas? Loncengnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini sebelum memulai khotbah saya akan refleksi sebentar mengenai kondisi kita akhir-akhir ini. Jadi refleksi kondisi new normal. Bagaimanapun juga mau tidak mau kita pasti harus mengikuti ini. Coba Mas diklik Mas. Terima kasih. Jadi kalau memang kebersihan itu bisa mencegah corona, mungkin orang Itali atau orang-orang yang selalu menjaga kebersihan itu pasti tidak akan terkena corona. Tapi kenyataannya apa? Di Itali sana juga pernah terjadi corona. Berarti kebersihan itu bukan satu-satunya yang mencegah corona. Panas. Apakah panas itu bisa membunuh virus? Ternyata juga tidak. Kalau panas bisa membunuh virus, orang Timur Tengah, Arab dan sebagainya mungkin nggak usah khawatir virus mati oleh panas. Ternyata juga tidak. Hati-hati. Apakah kalau kita hati-hati itu bisa terbebas dari virus corona? Ternyata juga tidak. Kalau iya, orang Jepang, orang Singapura yang hidupnya itu selalu hati-hati akan terbebas. Ternyata juga tidak, Bapak Ibu. Lanjutnya. Terus apakah orang yang sembrono, orang yang cuek itu pasti terkena corona? Ternyata juga tidak. Banyak orang yang sembrono dalam hidupnya. Mungkin ada yang di jalan-jalan itu, maaf ya, mungkin pengamen, orang-orang pang dan sebagainya. Ternyata mereka juga tidak pasti terkena corona. Lanjut. Berarti apa? Seakan-akan kita tahu bahwa teori hidup kita itu teori, kemudian lagi teknologi, dan logika kita itu tidak harus menjawab itu. Tidak mesti apa yang kita pikirkan itu terjadi. Karena tadi sudah disampaikan tadi. Lanjutnya. Karena kalau kita lihat, kalau hati-hati, misalnya tadi kita juga sering mendengar petugas kesehatan, dokter juga terkena. Apakah mereka tidak menggunakan APD? Saya yakin pasti menggunakan. Karena mereka, apalagi mereka, kan pasti protokolnya sangat ketat. Selanjutnya apa tuh yang kita itu hanya harus dekat dengan Tuhan. Diklik lagi Mas. Jadi jawabannya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh
dalam hidup ini sedetik pun meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita itu meninggalkan Tuhan, kita itu manusia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita hanya seperti daging yang bisa bernapas di dalam hidup begitu. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan sekali-kali dalam hidup ini kita melupakan Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan di setiap helaan napas kalau perlu. Karena jika Tuhan berkehendak, logika jenengan, teknologi yang kita punyai itu tidak akan mampu melawannya. Amin. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini dari Sinode memberi judul semakin dekat semakin erat khotbahnya. Semakin dekat semakin erat. Lagi. Tapi ada subjudulnya, yaitu ibadah sebagai tanda kesetiaan. Soalnya bagi yang muda-muda nanti takutnya diplesetkan judul ini. Semakin dekat semakin erat. Ada nek canom semakin dekat semakin hangat bahaya nggih. Semakin dekat semakin nekat bahaya meleh. Makanya diberi judul, subjudul semakin dekat semakin erat, itu karena ibadah sebagai tanda kesetiaan. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga di mata Tuhan. Manusia itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga sangat tidak mungkin kalau kita bisa menghitung berkat yang pernah diberikan Tuhan pada kita. Kita diberi berkat setiap hari, berkelimpahan setiap hari. Kita tidak mungkin bisa menghitung satu persatunya. Sehingga setelah kita selalu menerima berkat, kita itu harus apa Bapak Ibu? Harus bersyukur. Wujud syukur salah satunya pasti kita akan selalu mendekat dengan Tuhan. Itu rasa syukur kita, mendekat dengan Tuhan melalui peribadatan seperti ini atau melalui acara-acara lain. Selain mendekat dengan Tuhan, kita pasti juga mendekat dengan sesama kita. Dengan peribadatan ini kan kita bisa saling bertemu di tempat ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mulai membahas kenapa kita harus semakin dekat dan semakin erat. Sebelumnya saya akan berita sedikit. Saya mending cerita tentang diri saya lebih muda. Sekitar dulu waktu saya belum menikah, itu saya hidup itu 3. Meskipun keluarga saya banyak, tapi di rumah itu ada 3, saya, ibu saya dan bapak saya. Pada waktu itu saya masih semangatnya bekerja. Jadi saya bekerja semangat sekali. Saya berangkat jam 7:30, pulang mungkin sampai malam. Saya dekat dengan bapak saya, merasa dekat dengan bapak saya karena kamar saya itu hanya selisih dinding antara bapak dan saya. Setiap hari menurut saya kalau saya sudah mencukupi kebutuhan bapak saya belikan ini, apapun benda, saya sudah merasa dekat, saya sudah merasa sudah dengan bapak saya. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak? Itu berjalan lama sampai kemudian saya dipanggil bapak saya waktu itu. Saya masih ingat waktu pulang dia bilang begini, Cuk, waktu itu saya panggilannya gitu, kowe iki anakku apa udu to? Gitu. Kenapa begitu? Karena kowe iki nek anakku kok ora pernah berkomunikasi gitu loh. Jadi saya hanya merasa dekat saja karena satu rumah, tapi ternyata tidak pernah berkomunikasi. Pengennya bapak saya itu setiap hari saya berkomunikasi, saya berbicara, dan itu mungkin tidak mudah saya laksanakan pada itu. Baru gitu saya sadar. Ternyata dekat itu tidak berarti harus secara fisik, tapi harus juga erat secara hubungan manusianya. Setelah itu Bapak Ibu ada pergumulan, sehingga setiap pagi kalau mau berangkat kerja 7:30 saya pamit, sekedar pamit aja. Bapak kelihatan bahagia gitu. Pulangnya berapa semalam apapun saya ke kamar Bapak dulu, atau kalau Bapak Mersan itu lihat saya pulang Pak gitu. Itulah Bapak Ibu. Kedekatan itu tidak harus hanya fisik saja, tapi juga harus erat secara hubungan. Ini akan terjadi juga di saat-saat sekarang, apalagi dengan teknologi yang saya sampaikan tadi. Sekeluarga kita dekat, satu meja makan, tapi ternyata mereka
jauh karena ada yang di jari itu loh, di tangan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu prolognya. Kemudian saya akan mengenai Keluaran 17:1 sampai 7. Tadi sudah saya bacakan. Kenapa saya membacakan yang Keluaran? Pembacaan yang Keluaran. Saya tuh sangat salut dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu orangnya suka protes, suka apa, tapi dia disayang Tuhan. Dia kelaparan dikasih makan. Dia apa semuanya. Tapi mereka itu juga terkenal tertib. Jadi waktu dikasih roti dari surga itu kan setiap pagi harus ngambil sejumlah sekian setiap keluarga, dan mereka tertib, dan itu yang Tuhan kehendaki. Misalnya suruh ngambil satu orang, ya ngambil satu orang. Ini juga berlanjut di bacaan ini ketika mereka sudah pindah kemudian sampai ke Gurun Sin atau Rafidim. Mereka tuh mendirikan kemah di sana. Tapi di sana ternyata nggak ada air. Dari perjalanan jauh, mereka kemudian di sana tidak ada air. Di sana tidak ada air. Lah kalau sekarang ini waktu itu apalagi kalau hidup bersama dengan kelompok itu nggak ada air, terus bagaimana? Akhirnya mereka marah dan kecewa. Mereka protesnya kepada Musa. Pak Musa, kenapa kok membawa kami keluar dari Mesir sementara di sini tidak ada air? Apakah ingin membunuh kami? Apakah ingin dengan tidak ada air? Musa akhirnya mendekat dengan Tuhan. Setelah diprotes begitu, Musa mendekat dengan Tuhan. Kemudian oleh Tuhan dia diberi cara agar bisa mendapatkan air, yaitu masuk ke gunung tadi membawa tongkat. Jadi tongkat yang dibawa Musa itu adalah tongkat yang sama yang digunakan pada waktu membelah lautan. Jadi dibawa kemana-mana. Tapi itu bukan pusaka, tapi itu pemberian Tuhan. Kemudian dia disuruh naik ke atas bukit. Di situ ada bukit, mengajak tetua-tua dari Israel, kemudian memukulkan tongkat itu, dan dari gunung itu akan keluar air. Dan air itulah yang digunakan untuk minum semua jemaah Israel pada waktu itu. Di sini juga jelas bahwa karena kedekatan ada penyertaan Tuhan di situ, sehingga bisa mengeluarkan air. Ajaib memang. Tidak bisa dipikirkan kenapa bisa terjadi. Tapi itulah Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Lanjut Mas. Kemudian yang Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, 12 sampai 16 sebenarnya hampir sama dengan tadi. Jadi keajaban itu dilakukan di hadapan nenek moyang bangsa Israel. Seperti tadi saya sampaikan, pengen makan tidak punya makanan diberi makanan, pengen ini diberi ini. Itulah Tuhan dalam memelihara manusia seperti kita, khususnya pada waktu itu oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita masuk di Filipi 2. Yang sebenarnya Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ada apa di sana Bapak Ibu? Di situ dijelaskan bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Kenapa beda kasih mesra dan belas kasihan? Kasih mesra itu kasih dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Belas kasihan itu kita mengasihi orang-orang yang sedang tidak dalam posisi seperti kita. Kita punya empati pada orang-orang yang berada di luar kita. Di dalam Kristus ada ini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu apa? Lanjut ini. Kemudian cara hidup dalam Kristus itu ada apa? Hanya ada satu Bapak Ibu. Yang pertama satu hati. Kita harus satu hati. Selanjutnya
satu pikiran, satu pikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Janji itu cuma berapa? Satu. Tapi kita harus sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, itu di dalam Kristus. Bukan yang lain ya. Di dalam Kristus kita harus satu hati, satu pikir, dan satu jiwa dan satu tujuan. Tujuan kita jelas, kita ikut ya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Setelah kita meladani Tuhan, kita harus rendah hati. Diajari untuk rendah hati oleh Tuhan. Memperhatikan kepada sesama, tadi sudah disampaikan pelajaran. Kemudian hidup bersama dengan Kristus. Kita harus taat. Sehingga keselamatan itu pasti ada di pada kita semua. Apakah kita kesulitan untuk melaksanakannya? Sebab kita sudah melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan bahas tentang Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Langsung aja semuanya. Jadi di situ dijelaskan ada dua anak, seperti orang itu punya dua anak. Tuhan waktu itu diumpamakan, bapaknya merintah ke yang pertama itu gini, kamu pergilah ke ladang untuk apa? Dia bilang, iya Pak. Tapi dalam kenyataannya apa? Dia tidak melaksanakan. Dalam bahasa Jawa ngeten iki. Nggih, tapi mboten kepanggih. Dia bilang iya tapi tidak melakukan. Mau tapi males. Kemudian anak yang kedua, dia perintahkan sama dengan perintah yang pertama. Dia malah bilangnya dia tidak mau melakukan perintah itu. Tapi setelah dia sadar, dia renungkan, dia malah melakukan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan meskipun dia jawabnya tidak. Jadi wegah nanging gumregah. Jane wegah tapi malah gumregah melaksanakan itu. Jadi pada kenyataannya dua-duanya itu sebenarnya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak berkehendak pada dua-duanya. Yang satu bilang iya tapi tidak melaksanakan, yang satu bilang tidak tapi melaksanakan. Tapi karena yang nomor dua itu melaksanakan, sehingga akhirnya Tuhan berkenan pada adiknya atau anak yang nomor dua. Karena pada akhirnya mereka itu mau bertobat dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah mengalami kesalahan. Semua orang pasti mengalami dosa, kesalahan atau bahkan kebodohan. Tidak terlepas dari saya, Bapak Ibu, siapa saja. Tidak terlepas apa jabatannya, apa kedudukannya, semua pasti telah pernah mengalami kesalahan. Yang penting apa? Seperti anak nomor 2 tadi, kita harus melakukan penyesalan. Penyesalan itu hubungannya dengan sesama kita. Saya menyesal Pak, saya menyesal Bu, saya menyesal Om dan sebagainya. Itu dengan sesama kita, kita menyesali kesalahan kita. Tapi yang dengan Tuhan apa yang kita lakukan? Bertobat. Jadi kita lo bertobat itu berbalik arah, tobat. Jadi berbalik arah, kita tidak akan melakukan lagi. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah mulai pada ibadah ini, dilanjut Mas. Seperti judul tadi, semakin dekat, semakin erat. Itu adalah dalam peribadatan. Bahwa ibadah kita, lanjut ini. Ibadah itu sebagai tanda kesetiaan. Salah satu cara kita untuk mendekat dan berrelasi dengan Tuhan adalah dengan mengikuti ibadah dan persekutuan-persekutuan lain yang dilaksanakan oleh gereja.
Ibadah adalah suatu yang sangat penting untuk kita sebagai orang yang percaya. Sayangnya masih banyak orang percaya yang beribadah kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas atau formalitas, dan bahkan hanya karena tidak ingin dicela oleh orang lain. Sehingga ibadah itu bukan menjadi wujud syukur kita dan hormat kepada Tuhan. Jika yang terjadi seperti itu, maka manusia itu belum merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam beribadah itu, sehingga belum bisa menikmati indahnya kebersamaan dengan jemaat yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah adalah cara orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Tuhan berdasarkan penyelapatan yang telah kita alami. Ibadah juga merupakan salah satu sarana pemberitaan imam dalam kehidupan orang percaya. Dalam ibadah ada 2 perjumpaan. Dilanjut, Mas. Ada 2 perjumpaan. Yang pertama, perjumpaan dengan Allah, itu naik ke atas. Ibadah adalah menjaga hubungan baik dengan Allah. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita semakin menyadarkan diri pada pemeliharaannya. Sebab tanpa Allah, maka kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ibadah juga sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberi berkat. Yang kedua, yaitu dengan sesama. Ibadah dapat menjaga hubungan baik kita dengan sesama, sebab kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Dengan perjumpaan tersebut, kita akan saling menguatkan, memperhatikan, dan saling menolong. Selain itu, perjumpaan dengan jemaat akan mengingatkan kita bahwa kita adalah keluarga. Saya dan Bapak Ibu adalah keluarga Allah. Untuk itu bagi jemaat yang belum bisa ibadah di gereja, monggo silakan beribadah di gereja. Kita aman kok, kita protokolnya sangat ketat di gereja ini. Saya dulu sampai apal kalau Bapak ini duduknya di sebelah sini itu pasti. Jadi gereja ini sudah merindukan bapak-bapak yang masih beribadah di rumah. Begitu. Jadi ibadah bukanlah berhenti pada selesainya liturgi ini saja. Ibadah itu harus juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Jadi ibadah juga harus dilakukan tidak hanya di gereja ini saja. Setelah selesai liturgi pulang, kita disuruh beribadah di rumah bahkan di masyarakat. Marilah kita menjalani hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan juga harus rendah hati satu dengan yang lainnya. Seperti Kristus sudah mencontohkan, dia mengosongkan dirinya meskipun Tuhan dia berlaku sebagai hamba. Kita juga harus bisa meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita melaksanakan teladan itu, maka terciptalah hubungan yang erat antara keluarga dengan masyarakat dan dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan kesungguhan hati dan merasakan makna perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Setelah selesai ibadah, ungkapan syukur kita kepada Tuhan juga kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Dengan beribadah, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin erat dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang halaman terakhir, Mas, ada lagu. Jadi kita akan saat teduh kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Dengan Tuhan. Nanti kita nyanyikan 2 kali, kemudian ada interlude, kemudian kita nyanyikan lagi sekali saja. Makin Dekat Dengan Tuhan.
Tuhan yang begitu baik, terimalah puji dan syukur kami karena telah membuka mata hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Jangan biarkan kami hanya mendengar saja Tuhan, tapi ajarilah kami untuk merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman-Mu Tuhan, hari ini kami telah belajar bahwa mengikuti ibadah akan membuat semakin dekat dan semakin erat dengan Tuhan dan juga sesama saudara seiman. Limpahi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi ranting yang subur dan berbuah banyak demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak terjadi. Mujizatnya disediakan bagi kita semua. Tanamkanlah di hati kami benih-benih kasih, ketaatan, kesabaran, kemurahan, serta keberanian, sehingga menjadi umat pilihan-Mu untuk mewartakan Injil kabar sukacita ini di dunia dimanapun kami tinggal. Seminggu ke depan kami akan menjalani rutinitas kehidupan kami. Sertai dan beri kami kekuatan Tuhan, agar kami dapat menjalani dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang ketiga, bila topan keras melanda hidupmu. Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami menghadap kehadiran kembali Tuhan untuk mengucapkan syukur atas semua berkat yang Engkau curahkan. Tuhan, terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebagai ucap syukur atas berkat-Mu yang berlimpah, terimalah persembahan kami ini, persembahan yang tiada, yang hanya sedikit, yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau curahkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini,
Kiranya Tuhan berkati rumah ibadah ini, sehingga seminggu ke depan kami dapat mempergunakannya kembali ya Tuhan. Tuhan, berkati langkah kami sampai di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami dengan membawa damai dan sukacita. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang ada di dalam saat kami menjalankan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Doa ini hanya kami naikkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati dan hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ampun. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyanyi untuk nyanyian pengputusan, diambil dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.